Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Aldira dengan NIM 24058040 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi pertemuan 6. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Flow control adalah bagian penting dalam logika pemrograman. Dengan struktur ini, kita bisa mengatur bagaimana program mengambil keputusan, menjalankan proses berulang, dan mengeksekusi instruksi secara berurutan. Modul ini membahas 3 jenis utama, yaitu sekuensial, percabangan, dan perulangan. Nah, apa itu flow control dalam algoritma? Pengertian flow control yaitu flow control atau kontrol algor dalam algoritma adalah mekanisme pengaturan jalannya proses dalam program. Apakah berjalan berurutan, memilih kondisi tertentu, atau mengulang suatu bagian. Nah, ada 3 struktur utama dalam flow control, yaitu yang pertama sekuensial, instruksi berjalan dari atas ke bawah. Yang kedua ada percabangan atau kondisional, itu memilih jalur berbeda berdasarkan kondisi. Nah, yang ketiga ada perulangan atau looping, yaitu mengulang perintah berdasarkan kondisi. Nah, ada struktur sekuensional. Pengertiannya ada struktur sekuensial adalah struktur dasar program, di mana instruksi dijalankan secara berurutan tanpa pengecekan kondisi dan tanpa pengulangan. Karakteristiknya mencakup yang pertama dilaksanakan dari baris pertama hingga terakhir. Yang kedua tidak ada loncatan antara instruksi. Yang ketiga cocok untuk proses sederhana, yaitu perhitungan tampilan dan pengisian nilai. Nah, apa sih pentingnya urutan instruksi? Dalam struktur sekuensial, urutan sangat mempengaruhi hasil. Nah, adapun yang mempengaruhinya adalah yang pertama, jika urutan salah, maka logika program juga salah. Yang kedua, walaupun hasil akhir bisa tetap benar, efisiensi dan akurasi bisa terganggu. Nah, contoh kasusnya ada jika kita menghitung sebelum input dimasukkan, maka nilai akan salah. Nah, jadi program harus selalu memastikan bahwa logika algoritma selaras dengan urutan eksekusi program. Selanjutnya ada struktur percabangan konsep dasar. Struktur percabangan memungkinkan program ini memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu atau true atau false. Fungsi pertamanya yaitu membuat program bertingkah laku berbeda tergantung nilai input atau hasil perhitungan. Jenis percabangannya ada yang pertama if, jalankan perintah jika kondisi benar. Yang kedua ada if else, 2 memungkinkan hasil. Yang ketiga ada if else if untuk lebih dari 2 kondisi. Selanjutnya ada percabangan switch case. Switch adalah alternatif dari if else yang digunakan untuk kondisi dengan nilai tetap atau discrete, seperti angka atau huruf. Karakteristiknya yaitu yang pertama mudah dibaca saat ada banyak opsi tetap. Yang kedua, eksekusi akan berhenti jika menemukan perintah break. Yang ketiga, jika tidak ada nilai yang cocok, bagian default akan dijalankan. Keunggulannya yaitu switch lebih efisien dan rapi dibandingkan deretan if else panjang. Nah, slide selanjutnya ada struktur perulangan konsep dasar. Perulangan adalah proses di mana satu atau beberapa instruksi dijalankan berkali-kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Kegunaan utamanya yaitu menghindari pengulangan penulisan kode dan digunakan untuk proses iterasi, pencacahan, validasi input, dan pengolahan data dalam jumlah banyak. Ada 3 jenis utama, yaitu yang pertama while, yang kedua do while, yang ketiga for. Selanjutnya ada while dan do while. While loop. Yang pertama ada while loop, yaitu mengecek kondisi terlebih dahulu baru menjalankan perintah. Yang kedua, jika kondisi salah sejak awal perintah tidak dijalankan. Nah, yang kedua ada do while loop, yaitu perintah dijalankan setidaknya 1 kali baru kemudian dicek kondisinya, dan cocok untuk kasus input menu, konfirmasi, dan sebagainya. Perbedaan utamanya yaitu while yaitu cek dulu baru jalan, sedangkan do while yaitu jalan dulu baru cek. Nah, selanjutnya ada for loop dan variasi lainnya. For loop adalah yang digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui. Strukturnya terdiri dari inisialisasi, syarat, dan update nilai penghitung.
Dan ada variasi perulangan, yaitu yang pertama penambahan dan pengurangan penghitung, yang kedua loncat lebih dari satu angka, yang ketiga pemakaian break untuk keluar dari loop, yang keempat pemakaian continued untuk melewati satu siklus. Nah, setelah penjelasan yang telah saya jelaskan, kita masuk kepada kesimpulan. Flow control adalah inti dari logika algoritma. Struktur sekuensional dipakai saat proses linear. Struktur percabangan digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Struktur perulangan dipakai saat proses harus diulang. Dan kombinasi dari ketiganya menjadi program efisien, logis, dan dinamis. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.